Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Andi Purnomo. Kali ini kita masuki materi berikutnya, masih dari subbab teks anekdot. Kali ini kita akan membahas khusus tentang unsur kebahasaan dari teks anekdot. Sebelum itu, bagi anak-anak, bagi teman-teman, bagi kalian semua yang belum like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar bisa menerima update dari video-video yang saya bagikan. Ya, oke, sobat belajar. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kembali saya mengingatkan dengan menuliskan sebuah pepatah dari bahasa Arab yang berbunyi manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Bersungguh-sungguh dalam berusaha, dalam berdoa dan berikhtiar, insya Allah itu dia yang akan mendapati kesuksesan. Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini tentang teks anekdot. Khususnya pagi ini, hari ini kita akan fokus pada unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Sebelumnya, saya mengingatkan sobat belajar semuanya tentang pengertian dari teks anekdot, bahwa teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita, di mana di dalamnya mengandung unsur humor sekaligus ada kritikannya. Sobat belajar, unsur kebahasaan dalam teks anekdot ada beberapa macam, seperti yang tampak di sini. Yang pertama, penggunaan kalimat masa lalu. Kemudian yang kedua adalah pemakaian kalimat retoris. Selanjutnya yang ketiga, unsur yang ketiga dari kebahasaan teks anekdot adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi dari ini adalah penggunaan konjungsi penanda keterangan waktu. Dilanjut dengan unsur kebahasaan yang keempat, yaitu tentang kalimat perintah. Disambung dengan unsur kebahasaan yang kelima, pemakaian kata kerja aksi. Dan yang terakhir, yang keenam, unsur kebahasaan dalam teks anekdot menggunakan pemakaian kalimat seru. Dari keenam ini akan kita bahas satu persatu. Kita simak bersama. Sobat belajar, kita mulai dari yang pertama. Pemakaian kalimat masa lalu. Nah, kalimat yang dibuat atau yang dituliskan berdasarkan peristiwa yang sudah dilakukan oleh seseorang. Ya, seperti yang sudah tertera di sini, sebuah contoh saya bacakan. 2 hari yang lalu, Adi mengerjakan bahasa Indonesia dengan benar. Tertulis di situ dengan garis bawah, penanda garis bawah. 2 hari yang lalu. Ini adalah penanda bentuk keterangan waktu pada kalimat tersebut. Dan inilah yang menandai penggunaan kalimat masa lalu dalam teks anekdot. Kita lanjut untuk unsur kebahasaan yang kedua. Kalimat retoris. Kalimat retoris ini sebenarnya adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Kenapa demikian? Karena jawaban atau maksud penanya sudah terkandung pada kalimat tersebut. Semisal, contoh yang tertera di sini, untuk apa kita berperang? Apa tidak sebaiknya kita berdamai? Nah, itu adalah bentuk sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban karena maksud penanya terkandung pada kalimat tersebut. Kalimat ini tidak membutuhkan jawaban, namun dapat diselesaikan dengan pilihan ya atau tidak. Kita berlanjut kepada penjelasan unsur kaidah kebahasaan teks anekdot yang ketiga. Konjungsi, kata sambung. Ya, kata yang menghubungkan antar kata, frasa atau kalimat. Dalam konjungsi atau kata penghubung intra kalimat
terdapat dua contoh atau dua pembeda, yakni subordinatif dan juga koordinatif. Biasanya kalau kita mempelajari kata hubung koordinatif, biasanya kita akan terhubung dengan penjelasan kaitannya dengan kalimat majemuk, setara dan bertingkat. Nah, spesifik untuk contoh di sini kita menggunakan konjungsi sebagai penanda waktu. Misal contoh kata sebelum, sesudah, sejak, seraya, sambil, selesai, dan masih banyak lagi. Dalam pemakaian sebuah kalimat, konjungsi ini tertera dalam contoh, ayah tinggal di Surabaya sejak aku belum lahir. Kata sejak ini adalah kata yang menjadi penghubung, penanda waktu pada kalimat tersebut. Kita melangkah kepada unsur kebahasaan yang berikutnya, kalimat perintah. Di mana kalimat ini berisi sebuah suruhan kepada orang lain, menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Sebagai contoh, tolong ambilkan pensil saya. Ini adalah sebuah kalimat perintah yang mengandung harapan agar kita dibantu untuk mengambilkan pensil yang terjatuh, yang berada di bawah, atau yang jauh dari kita. Itu tentang unsur kebahasaan, kalimat perintah. Berikutnya kita menginjak kepada unsur yang berikutnya, yaitu pemakaian kata kerja aksi. Di sini verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Kalau berada dalam sebuah kalimat, kata kerja aksi ini menduduki fungsi sebagai predikat. Contoh kata kerja aksi di sini sebagai contoh sudah dituliskan di situ dua kata, misal berbunyi membaca, menulis. Ya, jadi pahami. Kita lanjut kepada unsur kebahasaan yang berikutnya, kalimat seru. Kalimat seru ini berbeda dengan kalimat perintah. Ya, karena kalimat seru ini adalah suatu tipe kalimat dalam bahasa Indonesia yang merupakan ungkapan hati dari pembicara. Ada beberapa contoh di sini yang bisa saya contohkan. Yang pertama, kalimat seru yang mengungkapkan rasa jijik. Contoh, ih, jorok sekali kamu, buang sampah sembarangan. Ada penanda kata ih di situ sebagai bentuk seruan yang ditandai dengan penanda garis bawah. Contoh yang kedua, mengungkapkan rasa kesal dan kecewa. Ya ampun, nilai PTS-ku benar-benar hancur. Nah, itu adalah sebuah ungkapan kekecewaan terhadap hasil nilai yang didapatkan. Contoh yang ketiga, mengungkapkan rasa kagum. Wow, indah sekali pemandangan di desa ini. Ada penulisan kata seru, wow di situ, sebagai ungkapan rasa kagum terhadap apa yang dilihat. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang unsur-unsur atau kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Semoga kita sukses, kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap semangat untuk mencari ilmu, mengumpulkan ilmu untuk bekal kesuksesan kita semua. Dari saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.